Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan masuk pada contoh soal dan penyelesaian balok dua bahan. Oke, untuk soal yang pertama, balok komposit terbuat dari kayu dan diperkuat dengan tali baja yang terletak di sisi bawahnya. Ini memiliki luas penampang yang ditunjukkan pada gambar A. Jika balok dikenai momen lentur, M sama dengan 2 kN, tentukan tegangan normal di titik B dan C. Ambil modulus elastisitas untuk kayu sama dengan 12 GPa dan untuk bajanya sama dengan 200 GPa. Baik, untuk penyelesaian dari soal yang pertama, kita lihat pada bagian properti. Di sini kita akan mengubah bagian menjadi seluruhnya terbuat dari baja. Karena baja memiliki kekakuan yang lebih besar daripada kayu, lebar kayu harus dikurangi menjadi lebar yang setara untuk baja. Oleh karena itu harus kurang dari 1. Untuk kasus ini, N-nya sama dengan E per E, jadi B itu sama dengan 9 mm untuk steel. Bagian yang ditunjukkan pada gambar B. Lokasi sumbu netral dihitung dari A. Sumbu referensi yang terletak di bagian bawah adalah 0,03638 meter. Oleh karena itu, momen inersia terhadap sumbu netral adalah 9,358 kali 10 pangkat minus 6 meter pangkat 4. Oke, kita lanjutkan pada tegangan normal. Tegangan normal di B aksen sama dengan 28,6 MPa dan C sama dengan 7,78 MPa. Distribusi tegangan normal pada penampang yang ditransformasi dalam artian semua baja ditunjukkan pada gambar C. Tegangan normal pada kayu di B pada gambar A adalah 1,71 MPa. Dengan menggunakan konsep-konsep ini, tunjukkan bahwa tegangan normal pada baja dan kayu pada titik di mana keduanya bersentuhan adalah masing-masing tegangan normal sama dengan 3,5 MPa pada baja, dan kemudian pada kayu sama dengan 0,21 MPa. Distribusi tegangan normal pada balok sebenarnya ditunjukkan pada gambar D. Mari kita lanjutkan pada soal yang kedua. Tinjaulah sebuah balok campuran dengan ukuran irisan penampang seperti yang terlihat dalam gambar A. Bagian atas dengan ukuran 150 kali 250 mm terdiri dari kayu dengan modulus elastisitasnya 10.000 MPa. Sebelah bawah yaitu ambil ukuran 10 kali 150 mm terbuat dari baja dengan modulus elastisitasnya 200.000 MPa. Bila balok ini dihadapkan kepada momen lentur sebesar 0,03 MN terhadap sumbu horizontal, berapakah tegangan maksimum dalam baja dan kayu? Baik, untuk penyelesaiannya dari soal yang kedua, harga perbandingan modulus elastisitas dari steel dibagi dengan modulus elastisitas dari kayu sama dengan 20. Jadi dengan menggunakan irisan kayu yang ditransformasikan, maka lebar dari plat bawah adalah 3 meter. Daerah yang ditransformasikan ini terlihat dalam gambar B. Titik beratnya dan momen lambang terhadap sumbu titik berat adalah Y sama dengan 0,183 meter dari atas, dan kemudian momen inersianya sama dengan 478 kali 10 pangkat minus 6 meter pangkat 4. Tegangan maksimum dalam kayu adalah 11,5 MPa dan tegangan maksimum dalam baja adalah 96,5 MPa. Kemudian pada soal yang ketiga, tentukanlah tegangan maksimum dalam beton dan baja untuk balok beton bertulangan dengan irisan penampang yang terletak dalam gambar A. Sekiranya balok tersebut mendapatkan momen lentur positif sebesar 70 kN. Penguatan balok terdiri dari 2 batang baja. Baja-baja ini mempunyai diameter 30 mm dan luas penampang 700 mm. Anggaplah perbandingan modulus elastisitas untuk baja terhadap beton adalah 15, yaitu N sama dengan 15.
Untuk penyelesaian dari soal yang ketiga, irisan-irisan berbentuk bidang datar akan tetap berupa bidang datar dalam balok beton bertulang. Regangan berubah secara linier dari sumbu netral yaitu seperti garis AB dalam gambar B. Suatu irisan transformasi dipandang dari segi beton dipergunakan untuk menyelesaikan soal ini. Tetapi beton terlalu lemah dalam tarik hingga tidak ada jaminan bahwa keretakan-keretakan yang kecil tidak terjadi dalam daerah tarik dalam balok. Karena alasan inilah, maka tidak ada pilihan bagi beton digunakan untuk melawan gaya tarik. Berdasarkan anggapan ini, maka beton dalam daerah tarik suatu balok hanya berfungsi menahan besi bertulang tersebut tetap berada di tempat. Jadi dalam telaah ini, beton sebenarnya tidak berperan sama sekali hingga irisan transformasi dapat dianggap berbentuk seperti pada gambar C. Irisan menampang dari beton mempunyai bentuknya sendiri di atas sumbu netral, sedang di bawahnya tidak ada beton yang terlihat. Baja tentu dapat melawan gaya tarik, jadi kelihatan sebagai daerah beton yang ditransformasikan. Untuk tujuan-tujuan perhitungan, baja tersebut diletakkan sedemikian rupa hingga sumbu netral dan titik beratnya dihubungkan oleh satu dimensi tunggal. Hampir tidak ada perbedaan antara jarak ini dengan jarak yang sesungguhnya dengan berbagai serat baja. Sedemikian jauh ide sumbu netral telah dipergunakan. Letak sumbu tersebut tidaklah diketahui, tetapi telah kita ketahui bahwa sumbu ini berimpitan dengan sumbu yang melalui titik berat irisan transformasi. Kita ketahui pula lebih lanjut bahwa momen pertama atau statis dari luas pada salah satu pihak dari sumbu titik berat adalah sama dengan momen pertama dari luas pada pihak yang lain. Jadi, ambillah KD sebagai jarak antara atas balok dengan sumbu titik berat sebagai yang terlihat dalam gambar C, di mana K adalah suatu pembanding yang tidak diketahui dan D adalah jarak dari puncak balok kepada tengah-tengah baja. Berikut ini adalah suatu penguraian aljabar yang baru mengenai penentuan letak sumbu netral terhadap mana momen inersia dapat dihitung dan tegangan dapat ditentukan. Jadi tegangannya sama dengan 117 MPa.